Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik 'ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, sahabatku jamaah Majelis Buku Indonesia yang dirahmati Allah, di pagi ini kita tentu bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semua, nikmat yang begitu banyak yang tidak mungkin kita bisa hitung, nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, ketika kita bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu sangat jelas Allah memerintahkan kita untuk terus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, karena itulah Allah akan tambah kenikmatan yang kita rasakan. Dan itulah zaman Allah, kenikmatan yang paling agung tentu iman dan Islam, yang hingga saat ini Allah masih menjaga untuk kita semua. Karena itu pula kita hadir dalam majlis ini, majlis yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Allah akan turunkan rahmatnya. Majlis zikir, majlis ilmu menjadi majlis yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia sebagai wasilah untuk mendapatkan kemudahan dari Allah, yaitu tariqan ilal jannah, yaitu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah, umat yang begitu kita cintai, dan tentu kita termasuk mudah-mudahan ya jadi orang-orang yang menegakkan sunnah-sunnahnya. Karena itulah kita akan dikenali salah satunya karena termasuk orang yang menjaga sunnah-sunnah dari Nabi kita Rasulullah SAW. Kita akan dikenali oleh baginda Rasulullah di akhirat kelak, karena sebagai umatnya tentu kita berharap akan syafaat dari beliau saat paling agung ketika kita bisa masuk surga tanpa hisab, dan itu paling puncak tentu kenikmatan yang mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkannya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini alhamdulillah di awal bulan Desember kita kembali berjumpa dalam sebuah kajian tentang halal, Sabtu pertama di bulan Desember, Sabtu yang mudah-mudahan Allah terus hadirkan kenikmatan, keberkahan untuk kita semua. Sebuah tema, sebuah kajian yang mengingatkan kita pentingnya kita untuk peduli dengan kehalalan kita, bagaimana yang sudah banyak dijelaskan oleh para guru kita tentang halal. Dan kajian khusus tentang halal tentu makin menyadarkan kita betapa kehalalan itu adalah sebuah perintah yang agung dari Rasul, dari Nabi kita Muhammad SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dari Nabinya tentunya. Karena dalam Al-Quran Karim jelas sekali banyak ayat yang memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Bahkan perintah ini tidak hanya ditujukan untuk kita sebagai umat Islam, bahkan dalam sebuah ayat disebutkan Allah memanggil manusia, ya ayuhan nas, Allah memanggil manusia, kulu makanlah mimma razaqnakum halalan thayyiba. Jadi dalam ayat yang disebutkan, yang saya share juga dalam undangan kajian, diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengkonsumsi makanan yang halal, makanan yang ketika kita konsumsi tentu banyak keberkahan, dan itu sebuah perintah yang disebutkan dalam ayat yang sudah kita kenal insyaallah, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 198 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, Allah memanggil manusia secara keseluruhan, makanlah dan dengan makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti
langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan ayat lain disebutkan bahkan ketika Allah menyebutkan orang beriman dalam surat Al-Baqarah ayat 72, ya ayyuhalladzina amanu, Allah tidak menyebutkan tentang kehalalan tapi kethaiban ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, langsung Allah menyebutkan orang beriman, kemudian makanlah dari rezeki yang baik. Jadi orang beriman tentu harusnya memang sudah makan yang halal, tidak lagi perlu harus persoalkan. Harusnya begitu, orang yang beriman tentu adalah orang yang mengkonsumsi makanan yang halal. Tapi Allah menyebutkan min thayyibati ma razaqnakum, dari hal-hal yang baik. Dan tentu seringkali kita hanya makan yang halal tapi tidak memperhatikan baiknya, kebaikannya. Tentu kebaikan itu banyak perspektif ya, karena bagi orang yang uh, diabetes tentu makan makanan yang bergula tinggi ya, tentu dilarang gitu ya. Makan gula-gula yang itu dilarang bagi orang yang kena diabetes, atau orang yang kena kolesterol itu makan makan yang berkolesterol tinggi tentu juga dilarang karena akan membahayakan. Walaupun itu halal gitu ya. Dan itulah kenapa Allah sangat menekankan dalam halalan itu ada juga ketoiban, halal dan baik. Dan mudah-mudahan termasuk kita orang yang dalam keseharian kita mengkonsumsi makanan yang halal dan toib ini, yang insya Allah akan diulas juga oleh Babe Haikal tentang bagaimana perkembangan dunia halal saat ini. Uh, dan sebelum masuk kajian tentu kami mengingatkan tentang beberapa hal agenda yang insya Allah akan dilakukan oleh MKI di bulan, menggelar sebuah kegiatan rutin, yaitu khitan. Khitan itu memang sudah, alhamdulillah sudah rutin, kita berkali-kali setiap bulan kita melakukan kegiatan gratis ini di rumah Tanzidan MKI. Dan silakan jamaah yang ingin hadir dalam acara ini, tentu kita bisa bersilaturahmi dengan kita semua, ada para pengurus dan juga ada dokter. Jadi juga di sana juga ada para tenaga medis lainnya. Insya Allah mudah-mudahan ini juga bagian dari apa yang sudah kita komitmenkan untuk bisa bagi dengan sesama, dengan salah satunya kegiatan khitan. Dan insya Allah di tanggal 15, jadi di hari Ahadnya, insya Allah kita juga akan menggelar sebuah pelatihan parenting bersama guru kita Ustaz Uri dan juga Ustaz Dodi Al-Jabari. Itu juga menjadi sebuah kegiatan yang mudah-mudahan bagian yang terus memberikan kita wawasan, pengetahuan tentang bagaimana membangun sebuah keluarga yang uh, sakinah mawaddah warahmah. Tentu ini jadi bagian dari misi yang ada di MKI. Memang ini majlis dibentuk salah satunya itu menyebarkan satu dakwah keluarga yang mengajak semuanya untuk bisa masuk surga berkeluarga. Dan tentu ada syaratnya ya yang harus kita penuhi. Ilmunya ada, dan ilmu inilah yang setiap hari di-share oleh para guru kita dari mulai pagi maupun malam. Dan secara spesifik ada sebuah kajian keluarga di bersama Haikal, ada juga kajian keluarga di malam Ahad ya bersama Ustaz Ruli dan Ustaz Dodi. Ini tentu bagian upaya kita untuk memperbaiki keluarga kita, yang insya Allah dengan itu kita berazam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua, sebuah keberkahan dalam keluarga, karena kita terus berkomitmen untuk memperbaiki diri dan keluarga dengan ilmu-ilmu syariat yang diajarkan oleh para guru kita. Dan tentu ini semuanya karena berkat dari bantuan dukungan dari jamaah semuanya, dan tentu doa-doa dari semua jamaah untuk kemajuan dari kegiatan dakwah dari MKI. Dan kami ucapkan jazakallah khairan katsira atas semua infak sedekah yang diberikan oleh jamaah untuk kegiatan MKI. Sedekah subuh salah satunya menjadi kegiatan rutin
kita yang alhamdulillah dengan wasilah sedekah juga itulah salah satunya kita bisa menyelenggarakan berbagai macam kegiatan ya, dari mulai kegiatan rutin kajian setiap pagi dan malam, dan juga kegiatan-kegiatan offline lainnya, kegiatan dari mulai tadi kegiatan rutin setiap bulan, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain tambahan yang mudah-mudahan Allah berkah kita semua, Allah ridho dengan semua amal yang kita lakukan. Baik jamaah yang dikenal Allah, sambil menunggu Babe yang gabung. Mudah-mudahan Babe segera gabung, dan ini sebuah kajian khusus ya untuk kajian tentang tema yang penting untuk kita bahas, kembali mengokohkan kita untuk pemahaman terhadap kehalalan ini, yang insya Allah menjadi bagian yang bisa kita berbagi ya, pengetahuan, wawasan, pengalaman, terutama mungkin bagi yang sudah sering terlibat dalam kegiatan atau aktivitas sebagai penyelih halal, sangat paham bagaimana pentingnya kita berinteraksi dengan para produsen gitu ya, yang sehari-hari menyajikan makanan untuk kita semua, dan ketika kesadaran itu sudah berkembang ke banyak orang, tentu akan sangat peduli bagaimana menyajikan sebuah makanan yang halal, karena kadang makanan yang terlihat halal semacam ayam gitu ya, ayam yang biasa kita konsumsi, ketika dipotongnya dengan tidak halal tentu menjadi makanan itu tidak halal, haram gitu ya untuk kita konsumsi. Jamaah yang bukan Allah, baik kita coba mungkin kita ajak diskusi dengan teman-teman dulu sambil menunggu Babe Haikal gabung di kajian ini. Barangkali ada juga yang ingin di-sharing oleh Ustaz Selo. Assalamualaikum Ustaz Selo. Siap, siap, sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada update apa nih tentang dunia halal ini kan yang Oh, sering nanti langsung ke Babe aja. Nggak ada update apa-apa terkait itu. Sudah pindah tangan. belum belum ada update ini, kapan nih gabungnya Apa tuh? Babe? Eh, belum ada tuh. Baik, mungkin jamaah yang ingin sharing tentang berkaitan dengan dunia halal ini. Silakan, ada yang ingin sharing barangkali dengan kita semua tentang betapa pentingnya kita membangun satu kesadaran tentang halal. Saya coba ini ngajak ngobrol dulu dengan Bunda Dina ya. Bunda Dina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Polis. Gimana, sehat Bunda Dina? Alhamdulillah. Gimana tentang mungkin Bunda Dina sedikit mengikuti nih perkembangan tentang dunia halal? So far masih sama aja sih Ustaz Polis, belum ada update apa-apa. Kalau bedanya mungkin kalau di kampung sama di kota kali ya. Gitu. Kalau di kota kan cukup masif ya info-info halal tersebut gitu. Maksudnya sarana-sarana terus lembaga-lembaga baik yang pemerintah ataupun swasta ataupun yang kayak LSM gitu banyak gitu. Kalau di kampung tuh saya berasanya cuma paling dari Kemenak aja ya, belum ada gitu kayak volunteer-volunteer yang ngadain hal tersebut. Paling itu aja sih, mungkin next time mungkin lebih lebih ini aja kali ya, maksudnya untuk sosialisasinya gitu mungkin lebih lebih ke pelosok kali ya gitu. Kalau di sini kan kalau di kampung yang saya lihat gitu, maksudnya di Wonogiri sendiri paling yang ngadain ya teman-teman dari penyuluh yang di
KUA Kemenak ya, di bawahnya Kemenak Kabupaten itu kan ada, nanti di bawahnya ada KUA di tiap kecamatan, dan di situ biasanya ada penyuluh agama. Paling yang menyampaikan yang itu aja sih, yang membantu memfasilitasi kegiatan tersebut. So far sih itu, cuman nanti kan ke depan kan BP apa yang dipegang Babe ini kan akan berdiri sendiri ya di luar Kemenak. Nah, ke depannya seperti apa sih, saya kurang paham sih. Belum ada update. Ini ada Bu Yeni ya, siapa nih, Bu Yeni atau Bu Laili ya? Bu Erni bidang halal ini banyak terlibat. Bisa sharing Bu Yeni, Bu Laili atau Bu Erni? Sudah gabung? Sudah gabung, Ustaz. Assalamualaikum Bu Yeni. Nah, silakan Ibu Yeni untuk berbagi ngobrol tentang dunia halal yang mungkin kalau sebagai praktisi hafal ya bagaimana di lapangan tentang isu-isu halal ini. Oh, Masya Allah. Mungkin Bu Laili ya. Bu Laili juga ada ya, udah gabung ya. Udah gabung, Ustaz. Bu Laili dan juga Bu Erni. Silakan Bu Erni berbagi pengetahuan dan pengalamannya dalam dulu sebagai penyelia halal ya. Bu Laili Rahmatika ya. Ya, Rahmatika ya. Betul? Iya, Ustaz. Itu hampir setiap hari sepertinya aktif jadi penyelia halal. Suka keliling juga Oh, di Masya sana, Allah. di Teman. area Lombok ya, Ustaz. Silakan Bu Laili atau Bu Erni gitu ya. Mungkin ini ada kesempatan kita berbagi tentang ilmu atau pengetahuan tentang seputar halal ya. Kita bisa sharing. Mudah-mudahan ini bagian yang kita teredukasi gitu tentang apa saja yang ada sebenarnya di lapangan tentang halal ini ya. Dan kalau saya lihat memang hampir semua orang eh, ya walaupun kita udah yakin lah kalau bahwa kita harus mengkonsumsi yang halal itu sudah yakin. Tapi kalau ketika kita berinteraksi dengan pedagang-pedagang ya mungkin yang kecil yang di sekitar kita, rata-rata kita tidak pernah yang menanyakan tentang eh, apa namanya kehalalan gitu ya. Ya tidak pernah lihat misalkan ada logo halalnya atau tidak gitu ya. Dan itu kebanyakan memang hampir kita jarang untuk mengkritisi itu ya. Beli ayam di pasar misalkan ya beli ayam begitu aja dan kita yakin gitu ya walaupun memang dalam syariat sepanjang kita tidak ada eh, satu informasi tentang ketidakhalalan tentu ya dibolehkan gitu ya, tapi kita kan banyak sekali informasi yang masuk gitu ya. Kalau berita-berita besar ada orang-orang yang sangat eh, dolim gitu ya, bangkai-bangkai kemudian dijual di pasar-pasar gitu kan ya, dan itu dikonsumsi oleh saudara-saudara kita, oleh bahkan mungkin untuk oleh kita ya, karena kita tidak tahuan gitu kan. Dan ini yang memang harus kita jaga jangan sampai eh, persoalan ini eh, apa namanya terus berkembang dan tidak ada tindakan tegas dari aparat untuk mengamankan pelaku-pelaku usaha yang memang tidak bertanggung jawab gitu. Dan tentu ini kita ingin dapat informasi ini langsung dari para pelaku nih ya, yang memang setiap hari eh, memproduksi produk-produk makanan gitu ya. Barangkali mungkin bisa sharing juga nih, ada Bunda Nadia, ada Bunda Dwi gitu ya. Apakah memang seberapa sulit untuk mengurus tentang halal gitu? Bisa sharing ya Bunda Nadia, apakah memang pernah ngurus soal dunia halal, tentang sertifikasi halal? Iya, Ustaz. Sebenarnya sih kalau ngurus enggak ya, cuma saya lihat di lapangan kayak pedagang-pedagang keliling gitu ya, bakso.
Itu ibu-ibu kan suka banget sama bakso. Tapi apakah pernah tanya itu dagingnya halal atau enggak gitu? Kan nggak pernah tuh. Dagingnya itu kan daging sapi, daging ayam juga jarang ya. Tapi Hmm. setiap kali pada jajan itu nggak ada tuh obrolan halal atau enggak, makan-makan aja gitu. Seolah-olah itu yakin itu tuh halal gitu. Padahal kadang-kadang ada cerita bahwa di pasaran itu kan ya nggak pakai bacaan apa-apa ya. Langsung potong-potong aja panas-panas cemplung gitu loh. Kayak gitulah ya pengolahannya. Sering banget saya dengar di pasaran. Terus ya sapi juga kan kita nggak tahu ya gimana cara pengolahannya. Atau misalnya dari bangkai apa. Pernah ada berita juga tuh dari bangkai tikus kan ya, Ustum? Iya, betul. Ya, terus kan nggak paham ya. Orang enak-enak aja makan gitu. Nah, itu sih yang harus kita teliti lebih jauh gitu. Kalau Betul, di betul. daerah Ustum sendiri gimana, Ustum? Ya, Pedagang-pedagang keliling. sama, hampir sama sebenarnya. Eh, jadi apa halal itu memang hanya menjadi sebuah syariat, tapi dalam praktek di lapangan hampir tidak ada yang berusaha untuk mengkritisi ya. Karena Nah, kan iya. banyak dagangan-dagangan yang memang berkembang begitu saja tanpa eh, ada konsumen itu mengkritisi tentang apakah halal atau tidak gitu ya. Iya, betul, Ustum. Kan banyak banget ya. Orang tuh ibu-ibu suka banget sama bakso di mana-mana, di kota manapun. Di Mbak Dina juga suka kan sama bakso ya. Kayaknya semuanya, Wonogiri apalagi ya. iya, iya. Itu ada banget di mana-mana gitu. Tapi kita nggak pernah nanya itu halal atau enggak gitu. Dan mending kalau ada logo halalnya kan. Tapi ini nggak ada biasanya. Itu kan daging banget. Kalau daging kan riskan ya, Ustum ya. Iya, betul. Iya, Ya nah memang kalau sejauh mana nih produk-produk sebenarnya? yang wajib disembelih dengan syariat Islam itu kan ya harus memang ini ada ada sertifikasi halalnya ya. Sebenarnya ya itu kalau bakso itu ya itu hampir di mana-mana ya, tapi ya gimana ya. Bu Ya itu Zulfia, ada silakan bumbunya. udah silakan Bu Zulfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pembicaraan Bu Nadia, bagus banget, bener banget itu Ustaz. Kalau bakso itu harus disertifikasi karena pengalaman pribadi ya. Waktu kecil saya kan ada bakso. Habis itu saya dulu kan tinggal di Surabaya, di mana banyak pengusaha nonis ya, non muslim. Saya tanya penjual baksonya yang biasa yang saya sering beli enak banget, tapi saya tanya ini halal atau enggak, orangnya diem. Astagfirullahaladzim, tapi ya saya makan karena saya harapan saya ini pasti halal gitu, tapi saya udah kemasukan banyak daging haram dong. Hilang Ya, suaranya, Bu. Halo, 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 ya gimana halo. Bu? Lanjut Bu. Oh, yang barusan dengar. Iya ya, Dan. Suaranya agak Ya, putus-putus gitu memang. ya cuman itu eh, harusnya eh, penjual bakso keliling itu harus harus dengan jujur me- menyatakan bahwa dagangannya itu halal dan thayyib itu, karena kita kita butuh itu meskipun tidak sertifikasi ya, karena sertifikasi pasti butuh biaya. Kasihan kan kalau pedagang kecil. Ya yang penting eh, tidak dicampur, karena saya dulu pernah
pernah dengar cerita ya, walam ya, katanya kalau daging babi dicampur itu katanya enak katanya. Astagfirullahaladzim. Itu yang cerita gitu tuh orang non muslim. Iya, ya. Saya kan waktu masih usia SMP SMA itu kan pertemanan saya banyak yang teman nonis ya. Yang dia sekarang saya udah selektif. Baik, nih alhamdulillah Babe sudah gabung dengan kita. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Jadi sudah ngobrol Be dengan jamaah soal bagaimana kesadaran halal ini masih belum banyak Be. Jadi hampir kebanyakan kita ketika apalagi di usaha-usaha kecil gitu ya, memang kita dengan mudahnya ya kalau mengkonsumsi ayam ya walaupun tidak ada logo halalnya ya kita begitu yakin aja itu halal gitu Be. Sampai situ ya. Mm-mm. Baik, baik, baik. Eh, kita dialog atau seperti biasa ini? Seperti biasa deh, kita ingin dapat dengarkan dulu bagaimana update perkembangan tentang dunia halal dari Babe Aika. Setelah beberapa bulan memimpin badan ini kan barangkali ada hal yang yang bisa disampaikan untuk kita, Be. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang saya hormati, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ada belum kelihatan ya mukanya. Iya, belum. Videonya belum dinyalain, Be. Bentar. Iya. Udah ya? Sudah, silakan, Be. Baik. Saya sedang diskusi ke salah seorang menteri koordinator tentang kami pulang bersama dan dia sangat baik sampai ke umumnya turun dan kameranya, ini kameranya. Dia bilang gini, Ustadz Haikal, Pak Haikal, istri saya tuh sampai sekarang itu nggak pernah makan daging tuh. Kalau dia mau makan ayam, dia harus potong sendiri. Seorang menteri, istrinya demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai punya prasangka, jangan sampai menilai orang, jangan sampai menjudge orang. Ini orang luar biasa buat saya, keluarga ini. Sampai kayak begitu di tahun yang kayak begini. Dan dia melarang anak-anaknya untuk makan. Ya Allah, ya Rabbi. Saya agak sensitif ini ngomongnya ya, sebab ini di publik ya. Tapi maksudnya pasti paham lah Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita sering gampangin gitu, sering nyepelein gitu ya. Ya, sering gampangin, sering nyepelein. Akhirnya makanan yang kita makan itu ternyata nggak halal gitu ya. Saat ini kemarin saya meeting sama seorang
namanya Daewoo Pharmaceutical, perusahaan farmasi terbesar di Korea. Perusahaan farmasi terbesar di Korea ini menginformasikan kepada kita bahwa 2 tahun lagi, mungkin 2026 kata dia, semua produk yang dihasilkan makanan, minuman di Korea itu halal. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena memang kata dia, hasil surveinya dia menunjukkan bahwa semuanya itu hanya memilih yang halal. Baik di Korea itu begitu. Sampai dia bilang sebuah survei yang dia lakukan menunjukkan bahwa semua anak-anak muda di sana pengennya yang halal. Lagi-lagi kita bisa membuktikan bahwa halal is not for Muslim only. Halal is modern civilization. Halal is symbol of health. Halal is symbol of cleanness. Gitu. Halal itu simbol kebersihan, halal itu simbol kesehatan, halal itu simbol modernnya manusia. Dan Korea sebagai contoh yang saya contohkan sendiri, yang saya dengar sendiri hasilnya, yang dia lakukan sendiri dengan timnya di sana. Sehingga makanan-makanan itu katanya kalau halal itu double clean. Halal itu double clean kata dia. Halal itu double clean, jadi bersih banget. Gitu kan? Kan Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak banyak memberikan satu ceramah, tapi saya memberikan banyak kasus. Ya, sebuah restoran yang sangat terkenal di bilangan Senayan itu marah kepada kami karena dia sudah mengajukan halalan, dia sudah mengajukan sertifikat halal hampir setahun, gitu. Ya, dia marah lah, dia nggak beres-beres lah dibilang gitu, kok nggak beres-beres. Nah Bapak Ibu, restoran ini setelah kami rapat, kami diskusikan di kantor, saya bilang datangkan ke kantor ya Bu, kita ngobrol di kantor ya Bu. Bapak Ibu tahu bahwa ternyata dia mengambil daging dari tempat RPH, RPH itu rumah potong hewan ya, RPH yang belum halal. Ya, di rumah potong hewan itu belum halal sehingga nggak bisa didapat sertifikat halal. Karena kita kalau mau memberikan sertifikat halal ke sebuah restoran sampai supplier-suppliernya gitu. Ya, sampai supplier-suppliernya kita cek. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah yang membuat sebabnya ya si restoran X ini nggak dapat sertifikat halal. Tuh, ya. Begitulah di negara kita ini kalau soal halal haram. Orang yang nggak sholat, dia nggak sholat gitu kan. Dia nggak puasa gitu. Jangan coba-coba dia suruh makan babi, pasti dia nggak mau gitu. Kurang lebih begitu dulu sebagai pengantar. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, silahkan. Saya masih di sini. Betul. Ini ada banyak yang istilahnya bertanya Ini dan hari sekaligus Sabtu bicara soal halal iya ya. betul ya, di Sabtu pertama ya setiap bulan kita ngobrol tentang halal. Ini banyak sekali Masih pedagang-pedagang. mute itu. Iya, Bu Nadia, silakan Bu Nadia. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang tadi kita obrolin ya, Babe, itu kan pedagang keliling banyak banget Masih mute bakso. itu, Mas Khalis. Sudah jelas. Silakan Bu Udah Nadia. kedengeran suaranya? Sudah Udah jelas. kedengeran, Be. Tes. Silakan Bu Nadia. Iya, melanjutkan yang tadi, Babe kedengeran nggak ya? Takutnya nggak kedengeran.
Ayo lanjut, Babe, Bunda Nadia. lanjut aja. Iya, Babe. Ya, silakan. Iya, Assalamualaikum Babe. Salam warahmatullah. Melanjutkan yang tadi obrolan dengan Ustum dan yang lainnya tentang pedagang kaki lima kayak bakso gitu kan. Setiap Ya. hari dikonsumsi kayak cilok, orang-orang kok suka banget. Tapi riskan ya kok halal atau enggaknya nggak dipertanyakan sama sekali. Saya mohon dimudahkan pengurusan sertifikasi halalnya untuk mereka atau ada perbantuan-perbantuan supaya lebih mudah gitu, Babe. Baik. Makasih Babe. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mereka gratis ngurus halal. Oh, gratis Gratis. ya, Babe? Gratis. Oh, sosialisasinya belum kayaknya, Babe, ya. Mereka nggak tahu sama sekali kayaknya kalau saya ngobrol-ngobrol gitu. Gratis buat mereka itu ya. Sosialisasi ya kita akan gencarkan lagi. Tapi buat mereka itu gratis. Unfortunately sayangnya mereka suka nggak mau ngurus karena dia suka ada pungli gitu. Padahal kalau dia kan cukup punya handphone. Nah, kita kan sekarang berbasis digital semua. Gitu. Cukup daftarkan via handphone nama apa semua. Kalau dia nggak bikin sendiri, ngambil dari mana suppliernya. Kalau dia bikin sendiri harus jelaskan, kita akan kunjungi gitu. Gratis. Kenapa harus dikunjungi juga? Ya dong, ini halal haram kan bukan urusan sama pemerintah. Halal haram kan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa kita kasih sertifikat halal cuman karena iseng gitu doang gitu. Ya. Gimana tadi ada tulisan ada Dewi Sundari gimana tuh masuk Kolis? Bu Laili ini beliau aktif juga sebagai penyelia, Bu Laili ya? Penyelia halal. Assalamualaikum, Babe. Sebelumnya terima kasih banyak. Kemarin sore udah terbit sertifikat penyelia halalnya. Ya, alhamdulillah. Izin ini, Be, ngasih masukan. Kebetulan kan bulan lalu Ana itu pernah kasih pelatihan ke RPU untuk ayam potong dan juga jadi dia nerima barang dari luar Jawa, dari Jatim. Ada ayam dan ada daging. Dan beliau sempat share katanya banyak juga di sini, tapi di tempat lain maksudnya Be, bukan di tempat beliau. Katanya ada juga yang jual babi bebas, tapi itu karena izinnya tuh kurang ketat Be, makanya bisa diperjualbelikan gitu di Lombok, tapi emang bukan di tempat yang RPU yang kemarin saya kasih pelatihan Be. Baik. Kalau bisa izinnya lebih ketat lagi Be. Baik. Oke. Untuk urusan gini, jadi gini, kita berangkat dari hukum ya. Hukum bilang begini. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Dari situlah kita berangkat bahwa kita wajib melindungi. Nah, perlindungan yang dimaksud bukan cuma perlindungan fisik, juga perlindungan makanan gitu. Nah, bagi aparat berangkatlah dari Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai hukum tertinggi bisa melakukan tindakan kalau ada sesuatu yang mengancam. Nah, daging babi adalah mengancam bagi bangsa Indonesia gitu. Bukan nggak toleran, bukan. Tapi ini adalah untuk melindungi 90% umat Islam yang tidak boleh dan tidak diizinkan makan babi gitu. Dan kalau kita teliti lebih lanjut, ajaran agama Kristen pun sebenarnya melarang babi gitu. Tapi ya udahlah, nggak usah pakai berdebat di situ. Ya, tapi tindakan bisa diambil dengan cara-cara yang persuasif gitu. Apalagi dijualnya di tengah-tengah muslim. Nah, kasus-kasus yang terjadi babi begitu dijual bebas
itu biasanya di wilayah di mana babi menjadi makanan pokok hari-hari. Papua, di Manado, di Karo, gitu, di Nusa Tenggara Timur. Nah, gitu. Apa boleh buat? Kita nggak bisa mengelak, gitu, ya, nggak bisa mengelak. Karena memang demikianlah keadaannya, ya. Dan kita mewaspadai diri kita aja, gitu. Karena kalau udah mayoritas, karena mereka ya memakan atau memajang atau menjual dengan cara yang bebas. Gitu. Kecuali kalau seluruhnya wilayahnya Muslim, itu kita jaga gitu. Saya rasa begitu Arifnya ya. Kalau mekanisme laporan gimana, Be? Kalau kita menemukan misalkan di mayoritas penduduk yang Muslim, tapi ada istilahnya ya begitu mudah misalkan penjualan babi gitu, apa ada sebuah mekanisme untuk melaporkan atau gimana, Be? Sebenarnya tidak melaporkan, tapi dia harus memberikan penjelasan bahwa ini dari babi, ini tidak halal gitu. Ini pork gitu. Ini not for Muslim gitu. Harus diberi keterangan. Kalau diberi keterangan gitu boleh gitu. Kalau nggak beri keterangan itu yang mesti kita laporkan. Laporkannya pada siapa? Kepada aparat kepolisian terdekat. Karena dia udah dilatih, udah tahu tuh urusan kayak gitu. Sambil sekaligus kita ingetin gitu. Jangan timbul sampai kerusuhan, jangan sampai timbul menangkap main hakim sendiri gitu. Tapi ingat gitu ya, bahwa kalau seandainya dia jual tapi dia labeli tidak halal itu nggak ada masalah karena itu dikembalikan kepada orang masing-masing. Jadi undang-undangnya begitu Mas Kolis, nggak ada masalah dan boleh, tetapi harus diberi tanda gitu, tidak halal. Gitu. Jadi sertifikat non halal itu sebenarnya ada, Be, ya? Kenapa? Sertifikat non halal itu sebenarnya ada aturannya ya. Selama ini kita belum pernah keluarkan, tapi dia harus memberikan keterangan tidak halal gitu. Orang Muslim kan harus lihat kalau begitu ini tidak halal, ini terbuat dari haram. Ya harusnya ya nggak ngambil gitu kan. Gitu kurang lebih. Ada yang disampaikan, Soselo? Tertarik sama itu sih tadi mekanisme tentang pelaporan itu. Kan netizen tuh sekarang kan luar biasa ya. Dan kita nggak bisa melarang orang untuk bersuara di media sosial. Ketika dia menemukan barang yang belum bersertifikasi halal, dia harus lapor kemana gitu kan. Kalau misalnya ke polisi kan agak repot tuh gitu kan. Laporan polisi kan panjang sekali tuh antriannya. Yang mudah memang sebenarnya mungkin digitalisasi itu mungkin ya Be ya. Dia bisa langsung report. Ya, ya. Nah jadi itu sebenarnya kalau umpamanya mau directly ke kita itu ya iya bisa. Namun saat ini kan kita belum punya wadahnya nih. Nah, ya mungkin bukan sebuah rahasia kalau MKI juga harus siap-siap gitu ya memiliki wadah untuk itu gitu ya. Kita ada laporan langsung ya hotline halal, tapi itu ya tindakannya ya benar yang agak ribet, agak kepanjangan pelaporan siapa nama ribet-ribet lah gitu ya. Yang nggak ribet ya laporkan ke netizen. Kan di Indonesia ini yang paling berkuasa tuh netizen ya. Tidak menyalahi aturan itu kekuasaannya melebihi presiden netizen iya karena emang rakyatlah yang berkuasa. Iya. Dan rakyat sekarang sudah ada rakyat namanya netizen gitu ya bukan citizen netizen. Utusan presidennya mundur gara-gara netizen ya Be ya. Iya begitulah jadi jangan melawan rakyat jangan melawan netizen gitu. Sampai mengundurkan diri jadi pejabat itu karena netizen ya, Be, ya? Ya karena Ya mudah-mudahan nanti Allah mudahkan lah kita punya perangkat digital ya Be ya untuk bantu oke. kerja halal nanti. Ya insya Allah mari kita berjuang niat yang baik untuk memudahkan orang Allah akan mudahkan hidup kita gitu. Ini ada pertanyaan, Be, dari Ibu Echa Suryana nih. Assalamualaikum, Mbak Be. Mau tanya, adik sepupu saya
sebagai koki di restoran Jepang. Dia sering megang babi, Be, tapi kalau makan dia selalu di luar. Ini jika hanya memegang saja, ini bagaimana nih, Be, hukumnya? Jadi memegang dagingnya aja gitu. Itu hukumnya gimana, Be? Ya, kalau lihat kitab-kitab, hadis-hadis, terutama hadis Bulughul Maram. Ya, Ibu baca deh hadis, ada kitab Bulughul Maram, paling clear dan jelas dalam urusan itu. Dalam Bulughul Maram itu dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menyuruh membersihkan 7 kali, diantaranya dengan tanah, gitu. Jadi ya nggak bisa ibu memegang makanan apapun tanpa mensucikan dirinya dengan mencuci 7 kali, dan diantaranya harus dengan tanah. Repot ya tiap hari ya. Ya bawa tanah ke restoran, cuci tangannya tiap hari pakai tanah. Ya tanah gempal bisa yang penting tanah gitu ya. Apa rahasianya? Karena cuma tanah yang bisa membersihkan dari segala lemak. Ya. Meski pakai sarung tangan, iya takutnya ada yang kecipratan dan nembus. Saya punya teman, dia tukang potong daging di apa namanya, di Tanah Abang. Dia namanya Muhammad, panggilnya Mat, karena dia tukang potong kambing, dipanggilnya Mat Embe. Mat Embe, Mat Embe. Sama orang Betawi kan mensingkat-singkat aja, Mat Embe. Jadi dia karena dia tukang potong kambing, ya tiap hari berlumur dengan lemak kambing, darah, kulit, ya isi perut, jeroan, baunya itu nggak bisa hilang. Dia bilang dia udah cuci sampai pakai sabun apapun, suka malu gitu hitungannya. Itu tetap aja bau kambing gitu. Satu ketika ada seorang guru yang ngajarin coba cucinya pakai tanah gitu. Dia udah pakai sabun macam-macam, Bu. Dia pakai tanah, digosok tanah tangannya, dicuci, bilas, tidak ada bau kambing sisanya sama sekali. Tidak ada bau kambing sama sekali. Itu sebabnya Rasulullah SAW mewajibkan untuk membersihkan najis mukhallazah, ya. Ini najisnya kan mukhallazah. Itu harus dengan tanah, karena untuk membersihkan semua sisa-sisa zat yang tercantum, yang terkandung, yang terkena, yang terciprat dengan kita gitu. Nabi Muhammad udah paling top dah gitu. Udah ikutin aja gitu. Pakai sarung tangan gimana? Ya cuci aja deh. Ntar sarung tangannya kan kotor gitu ya. Nah kena tangan lagi bukanya tuh ya. Ntar kan udah pasti kena lah sedikit-sedikit lah gitu. Ya, yang aman sih nyari kerjaan baru. Di restoran yang halal, Be, ya. Iya dong, ya. Silakan. Silakan, ada yang sharing bertanya lagi. Tadi Bu yang aktif sebagai penyembelih halal siapa aja nih di sini nih? Ada Bu Laili, ada juga Bu Erni ya. Bu Erni dan Bu Yeni, Usung. Bu Yeni, silakan kalau ingin sharing pengalaman sebagai. Tanya tuh soal hazelnut apa itu? Dibacain. Dari Bu Yeni ini, Assalamualaikum, izin bertanya, Be. Jika Ya. perusahaan luar negeri seperti pengolahan hazelnut di Amerika ingin distribusi di Indonesia, maka apakah wajib mendaftarkan halal di Indonesia dan dikunjungi ke negaranya untuk pengolahannya? Ini mekanismenya gimana tuh, Be? Wajib, Bu. 1000% wajib, Bu. Kita harus menjaga semuanya yang masuk ke Indonesia itu harus halal, Bu. Ya kalau enggak, ya ntar netizen bertindak loh, Bu. Ya, harus, Bu, harus halal. Caranya gimana? Kalau Ibu di mana? Negaranya negara apa nih? Di mana negaranya? Bu Yeni silakan langsung. Negara mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Babe. warahmatullahi wabarakatuh. Negara mana? Di Indonesia, Babe. Di Bogor. Loh, bukan. Itu negara mana yang tadi nanya? Oh, di Amerika, Babe. Oh, di Amerika. Di Ya, Amerika Amerika bisa, Selatan. di Amerika bisa menghubungi Ivanka. Ivanka itu Islamic Food and Agricultural Islamic Food and Ivanka. Coba di itu lupa saya singkatannya Ivanka. IFANCA, Ivanka. Islamic Food. Di browsing, Mas Kolis. Ya, Islamic Food and Nutrition Council of America, ya Ustaz. Council of America, ya, sorry, Ivanka. Baik, Ibu bisa menghubungi kalau di Amerika, Ivanka, perwakilan kita, gitu. Dan Ivanka ini umurnya lebih tua dari kita, dari Badan Halal Indonesia. Ivanka itu sudah 45 tahun yang lalu berdiri. Ya, 45 years ago, bayangin itu. Ya, jadi 45 years ago itu Amerika sudah berkepentingan dengan halal, gitu. Jadi kalau ada perusahaan main nyelonong aja ke negara Islam tanpa Ivanka, ya dia nyelonong, gitu loh. Bisa ditolak, gitu. Singapura aja lebih ketat daripada Indonesia, karena Singapura aja mau mengirim barang halal ke Singapura, shipmentnya juga harus halal. Ya, shipmentnya bayangin, bukan cuman produknya, shipmentnya harus halal itu Singapura. Jadi everybody now need halal gitu, ya. Caranya gimana? Ya daftarkan. Ntar Ivanka yang kunjungi, yang melihat, tidak harus kita dari Indonesia. Oh, Tapi kalau umpamanya pabrik hazelnut itu bilang, enggak, saya nggak mau Ivanka, saya mau direct aja, nggak apa-apa, undang kita. Gitu. Kalau dari Ivanka sendiri, dari perusahaannya memang sudah punya sertifikat, Babe. Jadi udah ada sertifikatnya dari the Islamic Food and Nutrition Council Amerika. Oke. Jadi kebetulan itu ada satu merger gitu. Dia punya 2 perkebunan. Jadi perkebunan hazelnut. Nah, setiap perkebunan itu mereka punya pengolahan masing-masing gitu. Yang satunya olahan sampai hazelnut ini panggang di roasting kayak gitu. Terus kemudian yang satunya sampai jadi selai kayak gitu. Kemudian yang satu orang ini ingin distribusi 2 perusahaan tersebut, 2 perkebunan tersebut ke Indonesia gitu. Ya. Namun kalau saya lihat dari regulasi yang ada, untuk sampai ke Indonesia sendiri itu kan harus ada importirnya untuk bisa Ya. daftar halal seperti itu. Nah, mereka kesulitan di situ karena tidak ada istilahnya penjembatan atau importir dari Indonesia seperti itu. Nah, harapannya inginnya mereka karena dari Council of Amerikanya sendiri sudah ada, inginnya juga mendapatkan sertifikat halal yang dari BPCPH langsung seperti itu. Baik. Kita punya MRA sama Ivanka dan MRA ini bersifat mengikat. MRA itu Mutual Recognition Accreditation, ya, MRA. Nah, Mutual Recognition Accreditation ini kalau sudah betul dapat halal dari Ivanka, bisa langsung masuk ke Indonesia karena itu perjanjiannya, gitu, tidak perlu lagi. Namun seperti saya bilang, kalau pengen juga itu nggak apa-apa, bahkan itu bisa lebih diterima logo halal itu. Seperti yang Korea lakukan. Korea itu tidak satupun produknya kecuali dia akan minta sertifikat halal dari kita. Dan dia modalin kita untuk datang gitu. Sehingga kita bisa mengirim 2 auditor halal gitu. Nah itu Korea. Jadi kenapa sifat Korea sangat agresif? Ya begitulah Korea sekarang. Sangat agresif, sangat menguasai dunia. Sampai dia sekarang peringkatnya nomor 3 di dunia negara penghasil produk halal gitu. Nomor 3 di dunia
negara penghasil produk halal is Korea dan masuk kemari ya. Itu Korea itu begitu Bu. Jadi dia tuh agresif walaupun di sana ada AHA gitu ya, ada macam-macam lah, ada 7 bahkan 6 bahkan ya lembaga halal luar negeri LHLN ya. Di Korea tuh ada 6, tetap aja dia mau ngambil ke kita karena lebih mudah, lebih cepat kata dia begitu. Betul. Dan terjadi hubungan yang enak yang di mana dia mengundang kami gitu loh. Saya kirim 2 orang tuh buat berangkat. Itu auditor halal yang independen dan dia bukan dari badan halal, bukan dari BPJPH gitu. BPJPH 1 orang untuk bagian sekretariatnya dalam hal mengurus administrasinya. Auditor halal ini bekerja sangat profesional gitu ya. Dia betul-betul melihat, meneliti dan dia ada persyaratan tuh ya. Kalau mau jadi auditor halal rekanan kita, di antaranya dia S1 dari bidang pangan, di antaranya dia bisa macam-macam lah persyaratannya ada tertulis kok, bagus kok. Nah, boleh aja Bu. Pihak Amerika kebetulan Ivanka juga mengundang kami bulan Maret nanti gitu. Kita sedang mengurus dokumennya sebab Ivanka pengen banget kita datang. Itu menimbulkan efek dampak yang luar biasa kalau didatengin sama badan halal. Bisa foto bersama aja, udah keren banget itu. Itu terjadi ketika kami mengunjungi sebuah pabrik kosmetik X. Ya, pabrik kosmetik X. Begitu kami kunjungi dan kami memberikan sedikit doorstop pada wartawan dan itu disiapkan oleh mereka ternyata. Saya katakan di depan para wartawan itu dalam rangka apa nih gitu. Saya bilang pekerjaan itu amanah. Jadi kami datang ke sini untuk menunaikan amanah bahwa bukan hanya sertifikat halal yang kita terbitkan, tapi untuk itu kita harus juga mengecek gitu. Nah, satu hal yang menarik banget, mungkin Bapak Ibu belum tahu, kenapa Indofood hebat? Saya terpaksa sebut merek, tapi kan Indofood ya, holding ya. Kenapa Indofood hebat? Kenapa Indofood kok bisa kayak gitu? Indofood sejak berdirinya dan itu dipajang di berbagai lorong oleh presidennya Pak Antoni Salim. Indofood menuliskan kata-kata dengan jelas komitmen halalnya. Indofood hanya memproduksi makanan halal yang bersih dan layak untuk dikonsumsi dan sesuai dengan syariat Islam. Itu dituliskan di PT Indofood Sukses Makmur. Bayangkan itu. Di depan pabriknya, di depan pengolahan bahan bakunya, di depan ruang tamunya dituliskan semua oleh Indofood. Dan ini dilakukan sejak tahun 80-an sama Indofood. Dan saat ini Indofood sudah memiliki 800 auditor halal dan 150 penyelia halal. Itu Indofood. Artinya memang dia perusahaan segede gitu, ya karena dia memang memperhatikan itu gitu loh. Dan Indofood telah mengekspor produknya lebih daripada 100 negara. Ini sebuah contoh yang berkomitmen dengan halal, mudah-mudahan akan maju. Gitu aja dah. Gitu ya. 6.30. Terima kasih nih teman-teman sekalian. Saya ucapkan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan insya Allah doakan MKI juga ingin sekali berperan aktif dan saya baru 1 bulan lebih sehingga ya belum 100 hari ya masih fokus memperbaiki berbagai macam yang ada ya di Indonesia di internal demi untuk perbaikan insya Allah amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman Majelis Indonesia. Nanti Beh bisa kapan-kapan mungkin di kajian berikutnya ngundang beberapa narasumber mungkin dari rekanan BPJPH gitu ya untuk sharing memungkin dengan dari Babe kan tadi tentang pengalaman pengusaha yang akhirnya sukses dengan membangun usahanya karena peduli dengan halal. Ini penting Beh. Jadi mudah-mudahan Zoom setiap bulan ini bisa mengundang juga para pengusaha untuk hadir di majelis ini Beh. Baik, saya pamit. Subhanakallah bihamdi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Beh untuk sharing ilmunya dan juga
membangun satu kesadaran untuk kita semua ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikut terlibat dalam membangun halal ini, tentu dengan porsinya masing-masing ya. Mungkin para ustadz tentu di mimbar-mimbar untuk menyadarkan umatnya ya, jamaahnya untuk kesadaran tentang hal itu. Juga mungkin di profesi-profesi lainnya juga tentu ada peran-peran yang bisa dilakukan dengan hal ini. Nah, tentu kalau penyelia halal jelas atau auditor halal ya, jelas seperti Bu Yani ini memang terlibat banyak ya dalam dunia halal, atau juga Bu Laili tadi yang banyak terlibat dalam dunia halal, punya concern langsung berinteraksi dengan para usaha-usaha gitu yang memang terlibat membuat sebuah produk untuk konsumen, dan mudah-mudahan kita termasuk juga bagian yang ikut mengkampanyekan halal ini dengan perannya masing-masing, dengan posisinya masing-masing, dan ini mudah-mudahan Allah ridho dengan semua yang kita lakukan. Tentu inilah keridhaan dari Allah lah yang paling penting dalam kehidupan kita. Ustaz Selo, ada yang disampaikan sebagai penutup? Ya, tambahan sedikit aja untuk memotivasi ya. Tadi tentang informasi dari Babe bahwa Indofood itu berkembang, produk halal di Indofood. Kaget buat saya karena gini, kemana orang Islamnya gitu. Padahal kan ini urusan kita ya. Kemana orang Islamnya? Sehingga ketika ada cuan besar di situ, lagi-lagi yang masuk dari golongan mereka. Gitu. Mungkin pertanyaan ini akan saya tanyakan kepada kita, bukan kepada Babi atau yang lain. Kemana kita? Kenapa nggak peduli sama barang kita sendiri gitu? Itu sih, Ustum. Mungkin mudah-mudahan harus jadi motivasi ya. Dan kalau emang harus fight, ya fight aja, dog fight aja gitu. Karena cuannya gede banget asli. Dia bahkan bilang sebulan itu dapat 400 juta dari Indofood untuk ngurusin gini doang. Gila loh. Masya Allah. Gila loh, itu gila banget loh. Itu Kemana? berarti orang luar ya, sebagai lembaga yang ngurusin halal ya, bukan Iya, dari iya, 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 betul. Dia orang luar. Gitu. Bukan tantangan juga nih MKI bisa membangun sebuah apa yang namanya ya, mungkin untuk membangun ikut terlibat dalam industri halal ini ya. Jadi iya, iya. Ya kalau dari kita kan dari pembina kan sudah usaha ya digitalisasi tadi itu. Makanya tadi soal dari awal nyinggung-nyinggung soal digitalisasi. Tapi memang ketika udah menyangkut soal bisnis, ternyata para singa merapat dan mengambil alih itu gitu ya. Kita mau apa? ada kekuatan lain ya. Wah, luar biasa. Kalau udah ngomongin duit miliaran gitu, luar biasa. Lewat dah kita deh. Ustaz, Insyaallah. Jazakallah khairan atas semua jamaah ya, dukungannya, doanya, ikut gabung di Zoom. Tentu ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki diri ya, dan juga memperbaiki masyarakat kita, keluarga kita terutama ya. Bagaimana kita membangun satu kesadaran, tentu tidak hanya halal ya. Tentu kita Majelis Keluarga Indonesia mudah menjadi jembatan ya untuk kita semua, keluarga Islam, keluarga yang ingin selalu menghadirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tentu salah satunya halal menjadi bagian yang harus kita tanamkan dalam keluarga kita, karena halal menjadi salah satunya yang membuat keluarga kita berkah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua amal-amal kita. Karena halal menjadi satu kunci untuk mendapatkan ridha Allah, tentu maka kita harus punya ilmunya, dan insya Allah ini ilmu yang penting kita sharing di tiap Sabtu pertama ya. Kita baru satu kali aja nih. Nanti mudah-mudahan kalau ada sebuah perkembangan bisa jadi setiap pekan kita ngadakan kajian tentang halal ya, saudara ya. Insya Allah, dan ini tentu kita akan melihat perkembangannya gimana, karena kita butuh juga narasumber-narasumber yang ikut terlibat memberikan sharing gitu kan, karena kita pun masih minim ilmu ya tentang dunia halal ini MKI, pengurusnya maksudnya ya, mudah-mudahan kita juga bisa memperkaya diri untuk ya, secara wawasan maupun keilmuannya, bagaimana cara mengembangkan MKI lebih khusus gitu ya untuk terlibat dalam dunia halal ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah ridho dengan semua amal kita, dan jangan lupa insya Allah di tanggal 14 yang sekali lagi mengingatkan kita akan ada kegiatan khitan gratis
saudara-saudara kita, sebuah kegiatan alhamdulillah yang sudah sekian kali ya kita ini, mudah-mudahan Allah juga ridho dengan kita semua. Ini semuanya adalah berkat juga dari dukungan jamaah semuanya yang sudah rutin berinfak untuk kami. Akhirnya alhamdulillah kami salah satunya kami salurkan untuk kegiatan-kegiatan gratis ini. Kemudian juga tanggal 15 kita ada kegiatan parenting bersama Ustadz Rudi dan Ustadz Dodi Al-Jamari. Ini juga sebuah kegiatan yang alhamdulillah kita masih dibersamai oleh para guru kita yang istiqamah untuk membangun sebuah keluarga yang tentu dengan keluarga yang sama-sama punya misi yang sama, ingin masuk surga sekeluarga. Karena tidak mudah ternyata ya untuk menyamakan satu visi atau misi yang sama bersama pasangan kita dengan anak-anak kita. Tapi semua tantangan itu akan bisa dilampaui, dihadapi dengan kita mempunyai ilmunya. Dan alhamdulillah para guru kita sudah sharing banyak di kajian-kajian bersama kita. Alhamdulillah, semua kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Dan jangan lupa hari ini adalah hari pasar kita. Ada sukukum kata Rasulullah, inilah pasar kalian, maka jangan sampai kita lupakan. Mari kita ya walaupun sedikit tapi kita coba gelorakan pasar kita di grup ini. Kita sebagai penjual ya kita menjual barang dagangan kita, sebagai pembeli kita juga ikut karena kalau ada pedagang tapi nggak ada pembeli juga nggak akan ramai ya. Itu dua-duanya ya, antara pedagang, pembeli, dan saling membeli dagangan saudara kita itu juga menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita, walaupun ini sebuah amal yang mungkin dianggapnya sedikit, tapi Allah sangat maha rahman rahim. Allah akan memberikan kelimpahan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.